Kekelahian, provokasi, protes, politik, tuduhan keberpihakan, hingga rasisme, dan kekalahan yang tidak diterima dengan kepala dingin. Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi panggung terakhir yang sempurna bagi salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola Argentina. Mereka datang sebagai juara bertahan. Mereka datang dengan Lionel Messi. Mereka datang membawa 2 gelar Copa America, 1 trofi Finalissima, dan 1 Piala Dunia. Namun mereka meninggalkan Amerika Utara dengan cara yang sangat berbeda. Bukan sebagai juara, bukan pula sebagai tim yang mendapat simpati. Argentina justru pulang sebagai salah satu tim yang paling banyak dihujat setelah Piala Dunia 2026. Semua bermula dari pertandingan melawan Mesir. Argentina tertinggal 2 gol, tetapi berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-2 lewat gol pada masa tambahan waktu. Sebuah kebangkitan yang luar biasa, namun kemenangan itu segera tertutup oleh kontroversi. Pelatih Mesir, Hossam Hassan, mempertanyakan sejumlah keputusan wasit. Federasi Sepak Bola Mesir juga memprotes dianulirnya gol mereka serta keputusan untuk tidak memberikan penalti kepada Muhammad Salah beberapa saat sebelum Argentina mencetak gol kemenangan mereka. Hassan bahkan menduga ada tekanan agar Argentina tetap berada di turnamen. FIFA membantah keras tuduhan tersebut. Pierluigi Collina mengatakan keputusan VAR telah diterapkan dengan benar dan integritas perangkat pertandingan tidak boleh dipertanyakan tanpa bukti. Tetapi di media sosial, narasi telah terbentuk. Argentina dibantu wasit, Argentina dilindungi FIFA, Argentina harus tetap bertahan karena Messi. Benar atau tidak, kecurigaan itu terus membesar. Lalu tibalah semifinal melawan Inggris. Pertandingan yang sejak awal tidak pernah sekadar menjadi pertandingan sepak bola. Argentina dan Inggris membawa sejarah panjang. Piala Dunia 1966, tangan Tuhan Diego Maradona pada 1986, kartu merah David Beckham pada 1998, dan tentu saja sengketa Kepulauan Falkland yang disebut Argentina sebagai Las Malvinas. Argentina memenangkan pertandingan semifinal itu dengan skor 2-1 melalui kebangkitan dramatis pada menit-menit akhir. Namun setelah pertandingan, beberapa pemain Argentina berfoto sambil membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Malvinas adalah milik Argentina. Pemerintah Inggris kemudian meminta FIFA menyelidiki tindakan tersebut karena dianggap membawa pesan politik ke dalam pertandingan sepak bola. Bagi masyarakat Argentina, spanduk itu mungkin dianggap sebagai ekspresi nasionalisme. Namun bagi masyarakat Inggris, tindakannya dianggap sebagai provokasi. Dan sekali lagi, kemenangan Argentina tidak lagi dibicarakan karena sepak bolanya. Yang dibahas adalah perilakunya, provokasinya, dan kontroversinya. Semua kemudian mencapai puncak dalam pertandingan final, tanggal 19 Juli 2026. Argentina menghadapi Spanyol di New York, New Jersey Stadium. Lionel Messi berada di ambang pertandingan Piala Dunia terakhirnya. Argentina mengejar gelar dunia keempat. Spanyol mencoba merebut gelar keduanya setelah terakhir kali menjadi juara pada 2010. Pertandingan berlangsung keras. Argentina kesulitan mengembangkan permainan mereka, sementara Spanyol menguasai pertandingan dan terus memberikan tekanan. Pada penghujung waktu normal, Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan. Argentina mau tidak mau harus memainkan perpanjangan waktu dengan 10 pemain. Kemudian pada menit ke-106, Ferran Torres mencetak gol. Spanyol unggul 1-0. Argentina mencoba menyerang dengan tenaga yang tersisa. Namun, tidak ada keajaiban kali ini. Peluit panjang dibunyikan, Spanyol menjadi juara dunia. Argentina gagal mempertahankan gelarnya. Seharusnya cerita berakhir di sana. Spanyol merayakan kemenangan, Argentina menerima kekalahan, para pemain bertukar salam kemudian masing-masing meninggalkan lapangan. Seharusnya seperti itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketegangan meledak setelah pertandingan. Pemain Argentina dan Spanyol terlibat dorong-dorongan. Leandro Paredes bentrok dengan beberapa pemain Spanyol. Staf dari kedua tim ikut masuk ke dalam keributan. Lionel Scaloni terlihat mencoba memisahkan para pemain. Asisten pelatih Argentina, Roberto Ayala, kemudian meminta maaf atas keterlibatannya dalam insiden tersebut. FIFA membuka penyelidikan disiplin dan etika terhadap perkelahian setelah pertandingan. Beberapa pemain Argentina juga menjadi sorotan karena terlihat membelakangi prosesi ketika Spanyol mengangkat trofi. Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, menyebut perilaku tersebut tidak dapat diterima. Argentina bukan hanya kalah, mereka dianggap gagal menerima kekalahan. Dan dalam hitungan jam, citra tim yang beberapa tahun sebelumnya dipandang sebagai simbol persahabatan, perjuangan, dan kesetiaan kepada Messi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tim yang arogan, tim yang kasar, tim yang selalu merasa menjadi korban. Tetapi untuk memahami mengapa Argentina bisa sampai pada titik ini, kita harus kembali 10 tahun ke belakang.
Karena kisah ini tidak dimulai pada final Piala Dunia 2026, kisah ini dimulai ketika Lionel Messi ingin menyerah. Tanggal 26 Juni 2016, final Copa America Centenario, Argentina menghadapi Chili. Untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun, Messi membawa negaranya menuju final turnamen besar. Argentina mencapai final Piala Dunia 2014, tetapi kalah dari Jerman. Lalu mereka mencapai final Copa America 2015, tetapi kalah dari Chili melalui adu penalti. Setahun kemudian, Argentina kembali bertemu Chili. Pertandingan kembali berakhir dengan adu penalti. Messi maju sebagai penendang pertama Argentina, namun tendangannya melambung di atas gawang. Chili akhirnya menang, Argentina kembali gagal. Messi duduk di bangku pemain dengan mata kosong. Ia telah memenangkan hampir semuanya bersama Barcelona, Liga Champions, La Liga, Ballon d'Or, berbagai rekor individu. Namun bersama Argentina, ia terus dianggap gagal. Messi dibandingkan dengan Diego Maradona. Messi disebut tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Messi dituduh lebih mencintai Barcelona daripada negaranya sendiri, dan pada malam itu, tekanan tersebut akhirnya terlalu berat. Messi mengumumkan mundur dari tim nasional Argentina. Ia merasa sudah berusaha, sudah melakukan segalanya, namun trofi itu tidak pernah datang. Keputusan tersebut mengguncang Argentina. Bagi sebagian orang, Messi dianggap menyerah. Tetapi bagi sebagian lainnya, pengunduran diri itu menunjukkan betapa beratnya beban yang ia tanggung selama bertahun-tahun. Messi akhirnya kembali. Namun masalah Argentina belum selesai. Pada Piala Dunia 2018, mereka tampil tanpa identitas yang jelas. Hubungan antara pemain dan pelatih Jorge Sampaoli dikabarkan tidak harmonis. Argentina nyaris tersingkir di fase grup. Mereka kemudian dihentikan Prancis dengan skor 4-3 di babak 16 besar. Tim itu terlihat tua, rapuh, dan kehilangan arah. Generasi Messi dianggap telah berakhir. Argentina membutuhkan perubahan, namun pilihan mereka sebagai pelatih justru mengejutkan. Namanya Lionel Scaloni. Ketika ditunjuk pada 2018, Scaloni bukan pelatih dengan reputasi besar. Ia belum pernah menangani klub elit, ia bahkan awalnya hanya dianggap sebagai pelatih sementara. Banyak pihak yang meragukannya. Sebagian media Argentina mempertanyakan bagaimana sebuah negara dengan sejarah sepak bola sebesar Argentina menyerahkan tim nasional kepada pelatih yang begitu minim pengalaman. Namun, Scaloni memahami satu hal penting. Argentina tidak membutuhkan revolusi yang rumit. Argentina membutuhkan sebuah tim. Selama bertahun-tahun, tim nasional Argentina terlalu bergantung kepada Messi. Ketika menang, Messi dipuji, ketika kalah, Messi disalahkan. Semua permainan harus mengikuti Messi, semua harapan diletakkan di pundak Messi. Scaloni mencoba mengubahnya. Ia tidak menyingkirkan Messi, ia justru membangun lingkungan yang membuat Messi merasa menjadi bagian dari kelompok, bukan seseorang yang harus menanggung semuanya sendirian. Scaloni membawa pemain-pemain baru, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nahuel Molina, Alexis McAllister, serta Julian Alvarez, dan tentu saja Emiliano Martinez. Mereka tidak datang sebagai kumpulan pemain paling terkenal di dunia, namun mereka memiliki sesuatu yang selama ini hilang dari Argentina, yaitu kebersamaan. Mereka berlari untuk Messi, mereka bertarung untuk Messi, tetapi pada saat yang sama Messi juga berjuang untuk mereka. Dari sinilah lahir sebuah kelompok yang kemudian dikenal sebagai La Scaloneta. Copa America 2021 menjadi titik balik. Turnamen itu digelar dalam situasi pandemi. Argentina berhasil mencapai final. Lawan mereka adalah Brazil. Pertandingannya digelar di Stadion Maracana. Brazil bermain di kandang sendiri. Neymar berada di puncak permainannya. Argentina kembali berada di final dan trauma lama mulai muncul. Bagaimana jika mereka kembali kalah? Bagaimana jika Messi kembali gagal? Namun pada menit ke-22, Angel Di Maria menerima umpan panjang dari Rodrigo de Paul. Ia mengontrol bola, melihat Ederson keluar dari gawang, lalu mencungkil bola melewati penjaga gawang Brazil. Gol. Argentina unggul 1-0. Setelah itu pertandingan berubah menjadi pertempuran. Brazil menyerang, Argentina bertahan, setiap tackle dirayakan, setiap bola yang dibuang terasa seperti sebuah gol. Ketika peluit panjang berbunyi, para pemain Argentina tidak langsung berlari ke arah supporter. Mereka berlari kepada Messi. Messi jatuh berlutut, rekan-rekannya menumpuk tubuh di atasnya. Setelah bertahun-tahun dihina karena tidak mampu memberikan gelar, Lionel Messi akhirnya menjadi juara bersama Argentina. Argentina menjuarai Copa America untuk pertama kalinya sejak 1993, dan sejak malam itu semuanya berubah. Kepercayaan diri mereka tumbuh, beban di pundak Messi menghilang, Argentina tidak lagi takut pada final. Mereka mulai menikmati pertandingan besar. Setelah kemenangan di Maracana, Argentina terus berkembang. Mereka menghadapi Italia dalam finalisima 2022 di Stadion Wembley.
Italia datang sebagai juara Eropa, namun Argentina mendominasi pertandingan. Mereka menang 3-0. Bukan hanya menang, Argentina memperlihatkan bahwa mereka telah berubah menjadi salah satu tim terbaik di dunia. Menjelang Piala Dunia 2022, Argentina tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan, hanya terpaut satu pertandingan dari rekor dunia Italia. Mereka bermain dengan percaya diri, mereka memiliki keseimbangan, Messi menjadi pusat kreativitas, De Paul menjadi tenaga, Paredes memberikan keberanian, Di Maria memberikan pengalaman, Emiliano Martinez memberikan kepercayaan diri, Scaloni memberikan ketenangan, lalu Piala Dunia Qatar dimulai. Argentina secara mengejutkan kalah 1-2 dari Arab Saudi pada pertandingan pertama. Rekor tidak terkalahkan mereka berakhir, dunia terkejut. Banyak orang menduga Argentina akan kembali mengalami kehancuran seperti pada 2018. Namun, kekalahan itu justru menyatukan mereka. Argentina mengalahkan Meksiko, mengalahkan Polandia, melewati Australia, mengalahkan Belanda dalam pertandingan yang penuh emosi dan kontroversi, menghentikan Kroasia di semifinal, kemudian menghadapi Prancis pada salah satu final terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina unggul 2 gol, Prancis menyamakan kedudukan, Messi kembali membawa Argentina unggul, Kylian Mbappe kembali menyamakan skor, pertandingan berakhir 3-3. Adu penalti menentukan segalanya, Emiliano Martinez melakukan penyelamatan, Gonzalo Montiel mencetak penalti terakhir, Argentina menjadi juara dunia. Messi akhirnya mengangkat trofi yang selama ini selalu digunakan untuk meragukan kehebatannya. Kisah itu terasa sempurna, seorang pemain yang pernah ingin meninggalkan tim nasional, akhirnya membawa negaranya menjadi juara dunia. Tetapi kesuksesan juga membawa perubahan lain. Argentina tidak lagi menjadi pemburu, mereka menjadi tim yang diburu. Ketika Argentina belum menjadi juara, banyak orang bersimpati kepada Messi. Mereka ingin melihat Messi memenangkan sesuatu bersama negaranya. Namun setelah Argentina menjadi juara, simpati itu perlahan menghilang. Setiap selebrasi mulai diperhatikan, setiap perkataan mulai diperbesar, setiap tindakan Emiliano Martinez dianggap sebagai provokasi. Setiap keputusan wasit yang menguntungkan Argentina dianggap sebagai bukti perlindungan terhadap Messi. Argentina sendiri juga tidak selalu membantu memperbaiki citranya. Selebrasi mereka sering melewati batas, ejekan kepada lawan dianggap sebagai bagian dari mentalitas kompetitif, permainan keras dianggap sebagai keberanian, provokasi dianggap sebagai cara untuk memenangkan perang psikologis. Lalu setelah Copa America 2024, sebuah video memperlihatkan beberapa pemain Argentina menyanyikan lagu tentang pemain-pemain Prancis. Federasi Sepak Bola Prancis menyebut nyanyian-nyanyian tersebut bersifat rasis dan diskriminatif, sementara FIFA membuka penyelidikan. Enzo Fernandez kemudian meminta maaf atas video tersebut. Sejak saat itu, kata rasisme ikut menempel dalam setiap pembicaraan tentang perilaku tim Argentina. Apakah media membingkai Argentina secara berlebihan? Dalam beberapa kasus, mungkin iya. Argentina adalah tim besar, Messi adalah nama terbesar dalam sepak bola, kontroversi yang melibatkan mereka akan selalu mendapat perhatian lebih besar dibandingkan kontroversi dari tim kecil. Satu gestur dapat menjadi jutaan unggahan, satu keputusan VAR dapat melahirkan teori konspirasi, satu selebrasi dapat dilihat sebagai penghinaan. Namun Argentina juga tidak bisa menyalahkan media sepenuhnya, karena framing tidak muncul dari ruang kosong. Argentina sendiri memberikan bahan, spanduk politik setelah mengalahkan Inggris, protes dan keributan, pemain yang kehilangan kendali setelah final, warisan kontroversi nyanyian setelah Copa America. Semua kejadian itu membentuk satu gambaran besar bahwa Argentina adalah tim yang sangat berani ketika menang, tetapi sulit menerima ketika keadaan berbalik. Secara sepak bola, perjalanan Argentina pada Piala Dunia 2026 sebenarnya sangat luar biasa. Mereka memulai turnamen sebagai juara bertahan. Argentina lolos dari fase grup dan kembali memperlihatkan kualitas mereka. Namun pada fase gugur, perjalanan mereka dipenuhi drama. Di babak 32 besar, Argentina dua kali kehilangan keunggulan saat menghadapi Tanjung Verde sebelum akhirnya menang 3-2 melalui perpanjangan waktu. Di babak 16 besar, mereka tertinggal 0-2 dari Mesir hingga menit-menit akhir. Namun Argentina mencetak 3 gol dan menang 3-2 melalui salah satu kebangkitan paling dramatis dalam turnamen. Di semifinal, Inggris unggul lebih dahulu. Sekali lagi, Argentina berada di ambang kekalahan. Namun, Enzo Fernandez menyamakan skor menjelang akhir pertandingan. Kemudian Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu. Argentina menang 2-1, mereka kembali ke final Piala Dunia. Perjalanan itu memperlihatkan mentalitas luar biasa. Argentina berkali-kali hampir tersingkir, berkali-kali pula mereka bangkit. Tetapi perjalanan tersebut juga meninggalkan ketegangan. Mesir merasa dirugikan, Inggris marah karena provokasi Falkland, kritik terhadap keputusan wasit semakin kuat. Lalu ketika Argentina akhirnya bertemu Spanyol, mereka bukan lagi tim yang membawa kisah romantis. Mereka datang sebagai antagonis bagi sebagian besar penonton netral. Dan ketika mereka kalah lalu terlibat perkelahian, semua kemarahan yang terkumpul selama turnamen akhirnya meledak.
Argentina dihujat bukan hanya karena satu insiden, mereka dihujat karena setiap kontroversi lama ditarik kembali ke permukaan. Nyanyian rasis, selebrasi Emiliano Martinez, keributan melawan Belanda, tuduhan perlindungan terhadap Messi, provokasi kepada Inggris, protes Mesir, dan akhirnya perkelahian setelah final melawan Spanyol. Semua disatukan menjadi satu narasi. Argentina adalah penjahat sepak bola dunia. Tetapi apakah penilaian itu sepenuhnya adil? Mungkin tidak. Semua tim tidak boleh dinilai hanya karena potongan dari video beberapa detik. Scaloni sendiri terlihat berusaha menghentikan keributan setelah final. Tidak semua pemain Argentina ikut terlibat. Tuduhan bahwa mereka dibantu FIFA juga tidak pernah terbukti. FIFA bahkan secara terbuka membela keputusan wasit dalam pertandingan melawan Mesir. Namun Argentina juga harus melakukan introspeksi. Mentalitas juara bukan hanya tentang keberanian ketika mengejar kemenangan. Mentalitas juara juga terlihat ketika menerima kekalahan, menghormati lawan, menahan emosi, dan memahami bahwa mengenakan seragam tim nasional berarti mewakili jutaan orang. Kekalahan dari Spanyol mungkin menjadi akhir dari sebuah zaman. Nicolas Otamendi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional beberapa hari setelah final. Ia mengakhiri perjalanan 17 tahun bersama tim nasional dengan 139 penampilan setelah memenangkan Piala Dunia dan 2 Copa America. Lionel Messi juga meninggalkan Piala Dunia 2026 dengan air mata. Tidak ada kepastian apakah itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama Argentina. Namun sulit membayangkan ia akan kembali bermain di Piala Dunia berikutnya. Angel Di Maria telah lebih dahulu meninggalkan tim nasional. Pemain-pemain seperti Paredes, De Paul, dan Emiliano Martinez juga tidak akan selamanya berada di sana. Dan Scaloneta sedang mendekati akhir siklusnya. Dan ironisnya, generasi yang dimulai dengan rasa sakit mungkin juga berakhir dengan rasa sakit. Pada 2016, Messi ingin pensiun setelah gagal dalam final. Kemudian Scaloni datang, ia membangun sebuah keluarga. Argentina memenangkan Amerika Selatan. Mereka menjalani 36 pertandingan tanpa kekalahan. Mereka menaklukkan Eropa di finalissima. Mereka menjadi juara dunia di Qatar. Mereka kembali memenangkan Copa America. Lalu mereka mencapai final Piala Dunia 2026. Itu adalah perjalanan yang hampir sempurna, namun sepak bola tidak selalu memberikan akhir yang sempurna. Kadang-kadang sebuah tim tidak diingat hanya karena berapa banyak trofi yang dimenangkannya. Mereka juga diingat dari caranya menang, dan terutama dari caranya menerima kekalahan. Argentina tetap merupakan salah satu tim nasional terbaik pada era modern. Tidak ada kontroversi yang dapat menghapus gelar mereka. Tidak ada framing media yang dapat menghilangkan gol-gol Messi. Tidak ada perkelahian yang dapat membatalkan malam bersejarah di Maracana atau kemenangan di Qatar. Namun sejarah juga tidak akan menghapus apa yang terjadi pada 2026. Spanduk politik, protes lawan, kartu merah, provokasi hingga perkelahian. Dan sebuah kekalahan yang membuat dunia melihat Argentina dengan cara yang berbeda. Mungkin Argentina memang diperlakukan lebih keras karena mereka adalah tim besar. Mungkin media terlalu cepat menjadikan mereka sebagai penjahat, tetapi semakin besar sebuah tim, semakin besar pula tanggung jawabnya. Argentina pernah menjadi tim yang dicintai karena perjuangannya, kemudian mereka menjadi tim yang dihormati karena kemenangannya. Namun setelah final Piala Dunia 2026, mereka harus menghadapi pertanyaan yang jauh lebih sulit. Apakah Scaloneta akan dikenal sebagai generasi mengembalikan kejayaan Argentina, atau sebagai generasi hebat yang pada akhirnya gagal mengendalikan emosinya sendiri? Karena pada akhirnya Spanyol membawa pulang trofi, sementara Argentina membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berat. Kekalahan, kontroversi, dan reputasi yang kini harus mereka bangun kembali.